Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pernahkah kamu mendengar pepatah yang mengatakan bahwa kerja keras belum tentu menghasilkan kesuksesan? Kadang-kadang, kita sering melihat orang malas yang tampaknya mendapatkan hasil yang lebih baik daripada mereka yang rajin bekerja. Fenomena ini bisa membuat kita bertanya-tanya, mengapa orang malas seringkali lebih pintar daripada orang yang rajin? Hari ini, kita akan menjelajahi misteri ini dan mengungkap beberapa alasan mengejutkan di balik fenomena tersebut. Jadi, siapkan diri kamu untuk sebuah perjalanan yang penuh wawasan. Part 1: Si Paling Malas. Pernahkah kamu merasa frustasi dengan seseorang yang tampaknya malas, tapi selalu memiliki ide cemerlang atau solusi yang brilian? Bagaimana mungkin orang yang tampaknya tidak berusaha keras bisa tampil lebih pintar? Mari kita mulai dengan karakter yang mungkin sudah tidak asing lagi, si paling malas. Bayangkan seseorang yang selalu terjaga di rumah, sering bersantai, dan terlihat tidak pernah sibuk. Mereka adalah orang-orang yang tampaknya tidak pernah benar-benar terlibat dalam rutinitas yang sibuk. Namun hasil pekerjaan mereka seringkali mengejutkan. Kemalasan atau kecerdasan, kemalasan seringkali mendapatkan stigma negatif. Kita cenderung menilai seseorang yang tidak aktif sebagai kurang ambisius atau tidak peduli. Namun, di balik penilaian ini, ada potensi tersembunyi. Orang yang tampaknya malas seringkali memiliki cara berpikir yang berbeda. Mereka cenderung tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton dan memiliki kebiasaan mencari cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan berbeda. Orang yang tampaknya malas seringkali lebih cenderung untuk memikirkan cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan tugas. Mereka mungkin lebih suka merenung dan mencari solusi yang inovatif daripada mengikuti prosedur standar. Misalnya, seorang penulis yang lebih suka menghabiskan waktu merenung di kafe bisa saja menghasilkan karya yang lebih kreatif dan orisinal dibandingkan mereka yang bekerja dengan rutinitas ketat di ruang kantor yang kaku. Contoh nyata, pikirkan beberapa tokoh terkenal yang sering dianggap malas, tapi tetap mencapai kesuksesan besar. Misalnya, Steve Jobs dikenal karena kebiasaannya yang tampaknya santai dan tidak konvensional. Namun dia memiliki visi yang jauh ke depan dan pendekatan yang unik terhadap pekerjaan dan inovasi. Begitu juga dengan banyak artis atau penulis yang menghindari rutinitas dan lebih memilih bekerja dalam kondisi yang tidak biasa untuk merangsang kreativitas mereka. Kebebasan berpikir. Kemalasan yang tampaknya mengganggu ini seringkali merupakan bentuk kebebasan berpikir. Orang yang malas mungkin memiliki kebiasaan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, yang memungkinkan mereka untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mungkin juga tidak terikat oleh konvensi yang seringkali membatasi kreativitas. Ini adalah ciri khas dari pemikir kreatif yang tidak merasa tertekan untuk mengikuti norma-norma yang ada. Jadi, saat kamu bertemu dengan seseorang yang tampaknya malas, jangan buru-buru menilai mereka. Kemalasan mereka mungkin merupakan cara mereka mengakses kreativitas dan efisiensi. Orang-orang ini seringkali memiliki pendekatan yang unik terhadap pekerjaan dan masalah, dan hasilnya bisa sangat mengesankan. Ingat, di balik tampaknya malas, seringkali tersembunyi pemikiran yang cerdas dan inovatif. Part 2. Apakah orang pintar cenderung malas? Ternyata, ada studi menarik yang menunjukkan bahwa orang-orang dengan kecerdasan tinggi mungkin memiliki kecenderungan untuk tampak malas. Apakah ini berarti bahwa menjadi malas adalah tanda dari kecerdasan? Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kompleks antara kecerdasan dan kemalasan yang mungkin mengejutkan kita. Orang-orang cerdas seringkali menunjukkan pola perilaku yang berbeda dari mereka yang cenderung lebih fokus pada tugas-tugas rutin dan konvensional. Mari kita teliti mengapa orang pintar bisa tampak malas dan apakah ini benar-benar menunjukkan kecerdasan mereka. 1. Kecerdasan dan kebosanan. Salah satu alasan utama mengapa orang pintar tampak malas adalah karena mereka sering merasa bosan dengan tugas-tugas yang terlalu sederhana atau tidak menantang. Kecerdasan tinggi seringkali datang dengan keinginan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan menantang. Ketika mereka menghadapi tugas-tugas yang terlalu mudah atau monoton, mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk berusaha keras. Yang bisa terlihat seperti kemalasan. 2. Efisiensi dan inovasi. Orang-orang cerdas biasanya memiliki pendekatan yang lebih efisien terhadap pekerjaan. Mereka seringkali mencari cara-cara inovatif untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih baik, daripada mengikuti metode konvensional. Ini bisa membuat mereka tampak malas bagi orang lain yang lebih suka mengikuti rutinitas yang sudah ada. Sebagai contoh,
Seorang ilmuwan mungkin menghabiskan waktu untuk merancang eksperimen yang kompleks, tetapi tampak tidak aktif dalam kegiatan sehari-hari yang lebih biasa. 3. Fokus pada kreativitas. Kecerdasan tinggi seringkali berhubungan dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Orang-orang kreatif cenderung lebih suka merenung, berpikir dalam-dalam, dan mengeksplorasi ide-ide baru daripada terlibat dalam aktivitas yang rutin. Mereka mungkin tampak malas karena lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan cara yang memungkinkan mereka untuk mengejar ide-ide inovatif daripada melakukan pekerjaan yang dianggap membosankan. 4. Pengelolaan energi. Kecerdasan tinggi juga sering dikaitkan dengan pengelolaan energi yang berbeda. Beberapa orang pintar mungkin lebih cenderung untuk memfokuskan energi mereka pada proyek-proyek yang mereka anggap penting, sementara tugas-tugas yang dianggap kurang signifikan mungkin diabaikan atau ditunda. Ini bisa membuat mereka tampak malas di mata orang lain, padahal mereka sebenarnya hanya memilih untuk menggunakan energi mereka dengan cara yang lebih strategis. 5. Procrastination sebagai strategi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa procrastination, penundaan, bisa menjadi strategi yang disengaja untuk orang-orang cerdas. Mereka mungkin menunda tugas-tugas tertentu karena mereka yakin bisa menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat dengan hasil yang lebih baik. Ini bisa memberi kesan bahwa mereka malas, padahal sebenarnya mereka hanya menggunakan strategi yang dianggap lebih efektif. 3. Fokus pada kreativitas. Kecerdasan tinggi seringkali berhubungan dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Orang-orang kreatif cenderung lebih suka merenung, berpikir dalam-dalam, dan mengeksplorasi ide-ide baru daripada terlibat dalam aktivitas yang rutin. Mereka mungkin tampak malas karena lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan cara yang memungkinkan mereka untuk mengejar ide-ide inovatif daripada melakukan pekerjaan yang dianggap membosankan. 4. Pengelolaan energi. Kecerdasan tinggi juga sering dikaitkan dengan pengelolaan energi yang berbeda. Beberapa orang pintar mungkin lebih cenderung untuk memfokuskan energi mereka pada proyek-proyek yang mereka anggap penting, sementara tugas-tugas yang dianggap kurang signifikan mungkin diabaikan atau ditunda. Ini bisa membuat mereka tampak malas di mata orang lain, padahal mereka sebenarnya hanya memilih untuk menggunakan energi mereka dengan cara yang lebih strategis. 5. Procrastination sebagai strategi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa procrastination, penundaan, bisa menjadi strategi yang disengaja untuk orang-orang cerdas. Mereka mungkin menunda tugas-tugas tertentu karena mereka yakin bisa menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat dengan hasil yang lebih baik. Ini bisa memberi kesan bahwa mereka malas, padahal sebenarnya mereka hanya menggunakan strategi yang dianggap lebih efektif. Part 4. Cara mengatasi rasa malas menurut psikologi. Untuk mengatasi rasa malas dan meningkatkan produktivitas, kamu bisa menerapkan beberapa strategi psikologis berikut. 1. Membagi tugas besar. Pisahkan tugas besar menjadi bagian-bagian kecil dan terkelola untuk menghindari merasa terbebani. 2. Menetapkan tujuan SMART. Buat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu agar fokus dan evaluasi kemajuan menjadi lebih jelas. 3. Teknik Pomodoro. Kerja dalam interval 25 menit diikuti dengan istirahat singkat untuk meningkatkan fokus dan mengurangi kelelahan. Bukan sebagai beban. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kamu dapat mengatasi kemalasan dan meningkatkan produktivitas secara efektif. Dalam perjalanan kita untuk memahami mengapa orang malas bisa lebih pintar daripada orang rajin, kita telah mengeksplorasi beberapa poin penting. Orang yang tampaknya malas seringkali memiliki cara berpikir yang efisien dan inovatif, yang memungkinkan mereka menemukan solusi kreatif. Namun, penting juga untuk memahami bahwa kemalasan tidak selalu berhubungan dengan kecerdasan, dan kadang-kadang bisa menjadi tanda adanya masalah seperti depresi. Untuk mengatasi rasa malas dan meningkatkan produktivitas, kita bisa menerapkan berbagai strategi psikologis. Ini termasuk membagi tugas besar menjadi bagian kecil, menetapkan tujuan yang SMART, menggunakan teknik Pomodoro, mengatasi prokrastinasi, menciptakan lingkungan yang mendukung, menemukan motivasi internal dan eksternal, serta mengadopsi mindset pertumbuhan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita bisa mengatasi kemalasan dan mencapai hasil yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika kamu menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya.
Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pengalamanmu tentang mengatasi kemalasan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mengembangkan diri. Selamat beraktivitas dan sampai bertemu lagi di Katalis Kehidupan.